Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum saya melanjutkan dan menjelaskan zakat dan pajak ini ya. Perkenalkan, nama saya Elinor Octavia dari kelas 1C Farmasi Reguler Pagi dengan nomor induk mahasiswa D1A220226. Saya akan menjelaskan tentang pajak dan zakat yang dimana mereka itu katanya ada berkaitannya ya. Zakat secara bahasa artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Ibadah zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Kewajiban zakat ini ditetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam pandangan Islam, memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya berlipat-lipat kali di akhirat. Nah, zakat ini ada 2 macam ya. Yang pertama, zakat nafsi atau zakat fitrah. Pasti kalian tahu kan zakat fitrah yang sering kita keluarkan di setiap tahunnya ya, yang berdampingan sama bulan Ramadan ya. Yang artinya zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan sehingga sebelum sholat Idul Fitri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim, baik merdeka maupun budak, lelaki maupun wanita, kecil maupun besar, sebanyak 1 sa' kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Zakat harta, zakat ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut, hasil bumi,
hasil emas, perak, serta harta perniagaan, harta rikaz, serta barang tambang. Kewajiban menunaikan zakat harta ini diterangkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah. Nah, jadi kita kalau punya hewan ternak atau pertanian, hasil laut dan yang lainnya, itu wajib dikasih zakat ya, wajib dizakatin, wajib dikeluarkan zakatnya ya, dengan perhitungan tertentu dan haul-haulnya tertentu ya, ada kadarnya. Masing-masing harta di atas memiliki ketentuan zakat dan kadarnya masing-masing. Namun, secara umum harta itu haruslah sesuai nisab dan haulnya, atau sudah lebih dari 1 tahun. Jika setelah mencapai nisab dan haul, segeralah tunaikan zakat. Wahai saudaraku, segeralah tunaikan zakat ketika telah memenuhi syarat nisab dan haulnya. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, dan ingatlah selalu nasib saudaramu yang berada dalam kesusahan. Sesungguhnya engkau mengeluarkan zakat akan meringankan beban mereka yang tidak mampu. Ingat pula, sebab bangsa ini sering tertimpa berbagai macam bencana dan cobaan adalah yang disebabkan kita enggan melakukan ketaatan kepada Allah, dan diantaranya kita enggan untuk menunaikan zakat. Nah, kita sebagai umat muslim, kita saling mengingatkan dalam kebaikan ya, karena harta kita itu bukan harta pure benar-benar harta kita gitu ya, harta yang ada haknya orang lain, ada haknya sebagian dari saudara-saudara kita yang memang membutuhkannya ya. Sekarang kita lanjut dengan pengertiannya pajak ya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilakukan wajib pajak. Namun, siapakah yang wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang-orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini kita sudah tahu ya perbedaan antara pajak dan zakat. Kalau zakat itu wajib juga hukumnya bagi umat muslim saja. Kalau pajak ini dia juga wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk semua kalangan, tidak hanya umat muslim saja ya, semua kalangan yang berbangsa, yang dimana kita bernegara itu tinggal di suatu negara, kita itu wajib berpajak ya. Jadi pajak dan zakat itu tentu sama tapi beda ininya ya, beda yang menjalankannya gitu ya. Hubungan zakat dan pajak. Hubungan zakat dan pajak
nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantuannya, memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perangnya, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang diributkan dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak, bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk agama Islam. Itulah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat. Perbedaannya, zakat diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kepada orang-orang beriman untuk mengharapkan keridhoannya, sedangkan pajak diwajibkan oleh negara kepada warga negara didasarkan pada undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Tujuannya, pajak dan zakat sebenarnya berbeda, yaitu tidak jauh berbeda ya, yaitu sama-sama untuk menginginkan tercapainya kesejahteraan umat. Nah, bagi yang umat muslim, pajak juga wajib karena kita kan memiliki negara dan menjadi warga negara gitu ya. Dan zakat juga kita wajib karena kita untuk meraih keridhoannya Allah gitu ya. Jadi dua-duanya hukumnya wajib. Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Membahas hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal, diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat atau negara. Keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik, di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nisab dan ketentuannya, pengeluaran, dan yang lainnya ya. Jadi, untuk kesimpulan zakat dan pajak ini, pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dari dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil pengumutan kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial tadi ya. Zakat untuk kepentingan yang diatur oleh agama, sedangkan si pajak ini dikumpulkan untuk kepentingan sosial. Masalah zakat dan pajak akan senantiasa menjadi polemik yang tak kunjung usai di kalangan masyarakat muslim. Polemik tersebut akan membawa dampak pada perkembangan yang sangat dinamis seputar pengelolaan dana zakat dan pajak. Di semua negara penduduk mayoritas muslim, umat Islam telah memiliki pengalaman sejarah panjang tentang model terbaik akulturasi antara budaya barat dan budaya timur. Sudah bukan saatnya lagi budaya-budaya tersebut dihadapkan dalam posisi yang bertentangan, sebagaimana masa para penjajahan dulu, tetapi bagaimana agar budaya-budaya tersebut diambil yang terbaik untuk kemasyarakatan umat manusia sebanyak-banyaknya.
Jadi kesimpulannya ya, zakat dan pajak itu hukumnya wajib. Hukumnya zakat wajib bagi umat muslim karena untuk meraih ridhonya Allah ya, dan karena zakat itu ada di dalam rukun Islam ya. Dan pajak, kita juga wajib pajak karena pajak itu untuk sosial. Kita berwarga negara, kita memiliki negara, kita memiliki warga negara, maka kita wajib pajak ya. Mungkin sekian dari saya, pengertian zakat dan pajak, penjelasannya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan kesimpulan zakat dan pajak ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar, dan jika ada yang mau menambahkan atau ada yang salah dari saya, boleh langsung di komen ya. Di komen apa kesalahannya dan pembenarannya. Di sini kita belajar, maka kita belajar bersama-sama ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.